Setiap hari kita diingatkan dalam surat yang paling agung, dalam ibadah yang paling agung, kita membaca dalam surat Al-Fatihah, dalam solat kita, Maliki Yaumiddin. Allah adalah Raja yang menguasai hari pembalasan. Bukankah Allah sekarang juga Raja dan selamanya? Tapi kenapa di surat Al-Fatihah hanya dikatakan Allah adalah Raja di hari pembalasan? Karena jemaah sekalian, di hari itu benar-benar Allah akan tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Kalau di kehidupan dunia ini masih ada manusia yang disebut Raja, tapi di hari itu manusia semuanya sama menghadap Allah tanpa membawa apa-apa, tanpa ada mobilnya, tanpa ada pengawalnya, tanpa ada pakaian kebesarannya, pakaian dinasnya, pakaian mahalnya. Tidak ada, semuanya sama. Tidak ada lagi yang dipanggil Raja. Manusia ketika itu bahkan tidak berani sekedar untuk mengucapkan satu kata. Maka Allah berfirman di hari itu, Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan di hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawab, walau hanya mengucapkan satu kata. Maka Allah sendiri yang menjawab, Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dan Allah ingatkan di surat Az-Zumar ayat ke-67, Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka, orang-orang musyrik, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Maksudnya, mereka berbuat syirik. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Berarti mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Karena di dalam dosa syirik terkandung pelecehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syirik itu kan menyamakan antara Allah dengan makhluk dalam kekhususan milik Allah. Contoh dalam ibadah. Ibadah itu milik khusus Allah. Kalau seseorang beribadah kepada selain Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Maka itu penghinaan kepada Allah. Ibadah yang seharusnya dia berikan hanya kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah. Berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Tapi dia samakan dengan makhluk yang rendah, yang kecil, yang hina, yang sepele, yang remeh, yang lemah, yang selalu butuh kepada Allah. Maka kata Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan orang-orang musyrik itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jemaah sekalian, ketika kita menyebut nama Allah, seringkali kita mengucapkan Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca lanjutannya, maka ayat ini menerangkan kepada kita apa lanjutannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kita pun paham, mempersekutukan Allah berarti mengotori kemuliaan Allah. Maka kita ucapkan Subhana, maha suci Allah. Begitu pula merendahkan Allah, maka kita ucapkan wa ta'ala, maha tinggi Allah. Itu maknanya. Jadi kalau ada orang muslim atau mengaku muslim mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia masih berbuat dosa syirik, yang gak ada gunanya dia ucapkan itu. Subhanahu wa ta'ala kalau dilanjutkan amma yusyrikun, maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Berarti berbuat syirik mengotori kemuliaan Allah dan merendahkan Allah. Maka jemaah sekalian, di sini kita pun paham mengapa seorang muslim harus membenci orang-orang musyrik. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang melecehkan Allah dan menghina Allah. Jadi ini faedah penting. Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat ini tentang keagungan dan kebesarannya. Agar kita paham, hanya Dia yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Dia adalah batil. Dan kelak di hari kiamat, benar-benar Allah akan tunjukkan kepada kita keagungan dan kebesarannya. Di antaranya Allah jelaskan dalam ayat ini, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah di hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.